Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak Ali Mustafa SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bungering Lor. Kepada Bapak Ibu guru semuanya yang tak lupa juga saya hormati, juga kepada staf dan karyawan tata usaha SD Negeri 1 Bungering Lor yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa menempati ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Untuk kesempatan pada hari ini adalah serangkaian dari kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 10, yaitu untuk melakukan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum acara diseminasi kita mulai, terlebih dahulu saya minta untuk kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Kata Pak, monggo saya langsung mohon kepada Bapak Ali Mustafa SPD waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak yaitu Budian Avista Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 1 Bungering Lor. Yang saya hormati Bapak Penjaga SD Negeri 1 Bungering Lor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai hari ini ya, kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kejujuran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dan dalam kegiatan pagi ini yaitu kegiatan Budian sebagai calon guru penggerak ya, yang ini melanjutkan kegiatan Budian pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan bersama ya, mendapat hasil yang baik sehingga Budian bisa menyelesaikan program-program yang direncanakan di calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini ya, mudah-mudahan nanti di SD Negeri 1 Bungering Lor ini tidak hanya Budian sebagai guru penggerak, mudah-mudahan secepatnya bisa lulus nanti ya, dari Bu Farida, Bu Asri, ya, Bu Naning, ya, Bu Sri, Bu Umi, ya. Mudah-mudahan bisa menyusul jejak dari Budian sebagai calon guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa memotivasi panjenengan yang masih muda-muda segera menyusul jejak Budian ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali Mustafa, SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gembarengor. Merupakan sebuah motivasi bagi kita semua tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah untuk selalu meningkatkan kompetensi kita. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1, sekarang sudah sampai di modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi tugas kita itu tidak hanya menerima pelajaran saja, menerima ilmu dari calon guru penggerak itu, tapi juga menularkan kepada teman-teman di sekolahnya. Itu. Sebelum acara kita mulai, nanti sejenak kita berrelaksasi sebentar. Nah, ini sebagai pengiring saja. Untuk Bapak Ibu guru semuanya, marilah kita sejenak memejamkan mata, menikmati musik yang sedang didengarkan. Sejenak kita meninggalkan semua pekerjaan kita, relaks sebentar, meninggalkan semua beban yang ada di pundak kita masing-masing. Mari kita bersama menarik nafas, tarik nafas, hembuskan. Bahwa pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan kepercayaan diri. Jadi itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Jadi dengan kita merelaksasi, kita harapkan kesehatan juga kita akan juga membaik. Kita nikmati seolah-olah kita berada di suasana yang sejuk, yang dikelilingi dengan air terjun, burung-burung berkicau, kita menikmati hari ini dengan santai saja dan menikmati keindahan hidup. Melihat keindahan di dunia adalah langkah pertama untuk memurnikan pikiran. Relaksasi adalah pintu menuju kebijaksanaan dan welas asih. Makin santai, maka semakin baik Bapak Ibu guru dalam melakukan segala aktivitas. Relaksasi bisa meningkatkan kegembiraan kita, dan kita membutuhkan meditasi untuk kedamaian dan kejernihan batin. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita menarik nafas, hembuskan lagi. Baik, cukup sekian. Terima kasih untuk relaksasi hari ini. Cukup sebentar saja. Mudah-mudahan dengan relaksasi sebentar kita bisa memulai hari ini dengan relaks juga, dengan santai. Semoga nanti pekerjaan yang selanjutnya juga akan berhasil. Untuk berikutnya kita masuk ke materi budaya positif. Nah, seperti yang sudah saya pelajari bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi dengan budaya positif kita mengharapkan nanti menghasilkan anak didik yang mempunyai perilaku yang positif, yang mampu menghantarkan mereka menuju kesuksesan. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, posisi kontrol. Terus ada juga keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari serentetan materi sebanyak ini, tidak lupa kita harus selalu mengingat bahwa pekerjaan kita sebenarnya adalah mewujudkan murid-murid peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga untuk sebagai pengingat bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid ini harus kita pegang bersama. Jadi yang kita utamakan adalah murid nomor 1, materi Bapak Ibu. Mulai dari bahasan yang pertama, kita masuk kepada perubahan paradigma. Jadi tanpa kita sadari, budaya positif ini merupakan sebuah perubahan paradigma. Paradigma itu apa sih? Napa paradigma itu Bapak Ibu mungkin ada yang tahu? Paradigma itu merupakan kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir kita dihadapkan dengan budaya positif, diharapkan nanti bisa menghasilkan peserta didik yang berperilaku positif juga. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini bisa mempengaruhi cara berpikir Bapak Ibu semuanya di sekolah ini. Bagaimana nanti membentuk karakter anak-anak kita melalui perubahan paradigma, yaitu dengan disiplin positif. Jadi nanti diharapkan anak-anak mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikutnya tentang disiplin positif, materi yang kedua ini ya. Makna disiplin ini cenderung diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah sebagai pendidik kita, harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi pada intinya dalam disiplin positif ini adalah sebisa mungkin itu kita membangun disiplin dari dalam diri anak, dari unsur intrinsiknya tadi. Jadi kalau disiplin itu muncul dari dalam diri anak sendiri tanpa ada paksaan, itu nanti akan berlangsung lama. Beda kalau dipaksa. Kalau dipaksakan mungkin hanya 1 kali atau 2 kali disiplin, terus setelah itu kembali lagi. Jadi untuk disiplin ini memang tugas kita semua Bapak Ibu guru untuk menanamkan disiplin mulai dari diri anak sendiri, dari intrinsiknya. Terus bagaimana kalau anak yang susah disiplinnya? Nah ini perlu motivasi dari unsur eksternalnya, dari luar. Kita harus memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk berperilaku positif. Mungkin susah ya ini Bapak Ibu, memang harus proses ya. Untuk prosesnya bisa kita lakukan mulai pembiasaan sehari-hari seperti yang sudah kita lakukan bersama di sekolah ini, mulai dari masuk jam 7 terus bersalam-salaman dengan Bapak Ibu guru, membaca Asmaul Husna dan sebagainya. Itu sudah termasuk budaya positif. Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, melanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kita sebagai manusia itu ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Dari beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya adalah kebutuhan
seperti yang sehari-hari kita alami adalah bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, minuman dan lain sebagainya, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi murid ingin diterima dan dihargai, ya. Untuk kebutuhan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ini harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita dengan penuh, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga tidak ada rasa paksaan atau murid tidak merasa canggung dengan gurunya, ya. Untuk sehari-hari itu sebisa mungkin gurunya atau Pak Guru itu memberikan kasih sayang dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, seperti anak mampu menyelesaikan soal ke depan, nah itu adalah termasuk kebutuhan penguasaan. Jadi kemampuan anak itu juga perlu kita apresiasi. Dengan apresiasi yang kita berikan, diharapkan anak-anak tetap terus termotivasi. Yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi ini adalah kebutuhan juga yang sangat penting, karena anak-anak itu sukanya kebebasan, tidak suka diikat. Kalau diikat itu anak-anak sering melawan. Untuk kebebasan ini juga perlu kita hargai. Jadi ada anak yang sukanya menggambar, suka menyanyi. Nah itu memang harus kita gali terus. Anak-anak yang suka menggambar mungkin nanti bisa diikutkan di lomba menggambar, menyanyi dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan akan merasa senang. Jadi kebutuhan akan merasa senang ini sangat penting juga, karena dengan senang itu anak-anak juga akan mudah menerima pelajaran. Jadi sebisa mungkin suasana di kelas itu menyenangkan, tidak membebani anak. Masuk ke materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini sesuai dengan teori dari Diane Gosen. Motivasi perilaku manusia yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu ada, kalau sesuai dengan teori ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya ada kejadian di kelas, terus murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sering sekali ini ya Bu, misalnya meminta tolong apa gitu, aku mau paringin duit Bu, pinten. Nah itu termasuk motivasi untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang tua yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi ini hanya sekedar teori saja, 3 ini yang merupakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti ini kita bahas lagi sampai ke segitiga restitusi ini nanti untuk penyelesaian masalah. Nanti lebih jelasnya ke materi berikutnya. Nah ini kita bahas untuk yang pertama tadi, motivasi yaitu dorongan. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu, tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada 2, Bapak Ibu. Motivasi ekstern dan
dari luar. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan. Jadi itu motivasi ekstern. Karena takut, mereka melakukan sesuatu karena takut atau menghindar dari hukuman. Itu termasuk motivasi ekstern. Untuk yang motivasi intern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi murid-murid itu melakukan kedisiplinan karena kesadarannya sendiri, bukan karena dari luar, jadi paksaan bapak ibu guru atau siapa. Jadi kalau motivasi dari diri sendiri itu akan berlangsung lama, tidak cepat hilang. Ini kita mulai masuk ke konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu nopo sih? Mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya, nggih. Saya juga baru mendengarnya ini pas belajar ini. Restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi misalkan ada anak yang melanggar disiplin, itu kalau Bapak Ibu guru kan kadang ada yang langsung, ayo lari mengelilingi lapangan 3 kali atau 5 kali seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang kurang tepat untuk mendisiplinkan anak. Jadi di sini nanti kita pelajari langkah-langkahnya. Jadi tidak sampai melukai perasaan anak seperti itu. Jadi dengan pendekatan restitusi nanti. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan nanti anak melakukan kesalahan itu dengan sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa ini memang salah dan harus diperbaiki. Tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi yang diutamakan adalah karakter anak. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, jelas ya? Belajar dari kesalahan, bukan menebusnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri-ciri yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu tidak boleh dengan paksaan. Nah, nanti ada caranya, ada langkah-langkahnya nanti. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Jadi supaya hubungan antara guru dan murid yang melakukan kesalahan tadi tidak ada jarak. Jadi murid tidak merasa bersalah, tidak merasa takut dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini ciri-cirinya. Nah, ini ada contoh kasus. Bagaimana dengan kasus contoh, salah satu contohnya adalah ada murid yang terlambat datang ke sekolah. Nah, ini misalnya Bapak Ibu guru langsung menyuruh anak tersebut untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Berdiri di depan biasanya ya. Nah, itu adalah termasuk hukuman. Jadi ada yang disebut hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang kita harapkan di restitusi ini Bapak Ibu guru nanti bisa menerapkan di kelas masing-masing. Jadi untuk hukuman, yang sebagai hukuman ini sebisa mungkin sangat kita hindari. Jangan menghukum anak. Contohnya tadi adalah murid yang datang terlambat ke sekolah. Apabila mungkin Bapak Ibu guru menyuruhnya berdiri di depan kelas, itu termasuk hukuman. Guru marah kepada murid langsung dimarahi, itu juga termasuk hukuman. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu juga termasuk hukuman. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Untuk yang konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kalau pas istirahat biasanya ditahan, tidak boleh istirahat dulu. Nah, itu termasuk konsekuensi. Beda dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu posisinya di tengah-tengah. Nanti melihat sikon bisa dilakukan, bisa tidak. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kadang Bapak Ibu guru juga tegas
harus seperti ini, harus seperti itu, sesuai dengan aturan. Itu termasuk konsekuensi. Untuk restitusi, nah seperti ini. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi ini yang akan kita terapkan nanti adalah dengan restitusi, yaitu guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikannya. Jadi dengan beberapa pertanyaan nanti ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah melaksanakan segitiga restitusi ini. Jadi murid nanti diharapkan terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini dengan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya untuk sebagai guru ini ada beberapa posisi yang ternyata tidak kita sadari. Kadang-kadang juga kita sebagai penghukum, kadang-kadang kita juga sebagai pembuat rasa bersalah, kadang-kadang kita juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang sebagai penghukum, penjelasannya ya seperti tadi yang ini. Sebagai penghukum itu misalnya tadi ada anak datang yang terlambat, itu langsung diberikan sanksi, didudukkan kelas. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Terus untuk yang pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan, Bapak Ibu guru bersuara lebih lembut, menggunakan bimbingan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Beberapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya. Itu posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, contohnya Bapak Ibu guru berkata demikian, ayo bantulah demi Ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan Ibu selama ini. Tidak setiap hari Ibu meminta bantuan lagi seperti itu. Itu sebagai teman posisinya. Sebagai pemantau atau monitor, contohnya pertanyaan seperti biasa yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu contohnya sebagai monitor atau pemantau. Untuk yang berikutnya sebagai manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, kata-kata sebagai seorang manajer itu, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kita meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ini posisi kita sebagai manajer. Nah, ini sudah tadi sebagai posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada contoh-contohnya. Contoh-contoh mungkin Bapak Ibu guru pernah berkata seperti ini, ternyata saya berada di posisi penghukum. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan paling depan, itu sebagai penghukum. Jadi nanti mulai dari sekarang kita perbaiki untuk menyelesaikan masalah-masalah anak dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, untuk melaksanakannya ini Bapak Ibu guru harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Biasanya ini dilaksanakan di awal tahun atau di awal semester. Jika mungkin Bapak Ibu melaksanakannya setiap semester, keyakinan kelas bisa dilaksanakan setiap semester atau di awal tahun pelajaran. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas bukan seperti peraturan yang resmi yang tertulis 1 sampai 10 yang harus dipatuhi, beda. Ya. Untuk keyakinan kelas ini adalah aturan yang disepakati. Jadi bukan aturan yang dibuat-buat sendiri. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berpendapat bagaimana keyakinan kelas yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran ini. Misalnya
Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Terus membuang sampah pada tempatnya. Bisa nanti Bapak Ibu guru buat seperti itu, terus dituliskan dan ditempelkan di tempat-tempat yang strategis di kelas supaya anak-anak bisa membacanya. Jadi peraturan itu memang sudah diyakini dan harus dilaksanakan. Jika ada anak yang tidak melaksanakannya, tentunya harus kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi Bapak Ibu guru tidak sebagai penghukum lagi karena sudah terbentuk keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat. Nanti Bapak Ibu guru bisa membuatnya, bisa menuliskan lebih dari itu, mungkin berbeda malah lebih bagus. Contohnya menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap dengan tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini hanya sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu guru misalnya mau melaksanakan di kelas seperti apa, nanti tergantung kesepakatan dengan anak-anak didik masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini cara membentuk keyakinan kelas. Nanti kebetulan ini kita mau memasuki tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Jadi untuk peraturan kelas ini, keyakinan kelas, caranya adalah lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti anak-anak bingung. Gitu. Berupaya pernyataan universal seperti tadi yang sederhana saja, menjaga kebersihan, menghargai teman dan guru, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu. Jadi untuk memulai ini dari yang kecil dulu, nanti kalau berhasil bisa dikembangkan lagi, ditambah lagi. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya terlibat, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah juga menyetujuinya, dan juga semua siswa sepakat untuk melaksanakannya. Nah, ini masuk ke pada segitiga restitusi. Seperti tadi adalah contoh kasusnya tadi apa Bapak? Telat ya, ada murid yang telat datang terlambat. Dalam segitiga restitusi, jika ada kasus seperti itu, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi langkah yang pertama yang dibawa dulu, dibawa terus ke atas, validasi tindakan yang salah, terus baru menurun ke bawah, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, di langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya dengan menanyakan kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya tadi tidak masuk tepat waktu, jangan langsung diberikan hukuman, tapi dengan langkah-langkah ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tidak hanya kamu juga. Terus melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Seperti, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau Bapak Ibu guru juga bisa mengatakan dengan kalimat ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi nanti anak memberikan alasannya, kenapa telat, kenapa terlambat, dan sebagainya. Langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Seperti kalimat ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi setelah langkah 1, 2, yang langkah terakhir kita mengembalikan ke keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya juga bisa seperti itu. Untuk keyakinan kelas ini, mungkin ini ada Bapak Ibu guru yang sudah mempraktekannya, ternyata mungkin dengan tidak sadar ternyata sudah dilakukan malah lebih bagus. Mungkin ada yang disampaikan Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini, untuk menyelesaikan masalah anak, kan banyak sekali masalah anak. Kadang ada yang membuang sampah
yang terlambat. Terus coba saya terapkan dengan ini segitiga restitusi. Jadi pada waktu pagi datang terlambat itu terus saya dekati. Pertama saya menanyakan yang ini ya, yang bawah dulu, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Banyak sekali temanmu yang datang terlambat. Langkah pertama. Terus berikutnya validasi tindakan yang salah. Melanjutkan pertanyaan lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Terus anak menjawab, biarkan anak menjawab dulu, kita berikan waktu. Terus setelah itu kita arahkan kepada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tentunya ingat bukan kata. Apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tentunya kalau masih ingat kan disebutkan datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah dan lain sebagainya. Terus setelah itu baru dia bisa memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dihukum. Seperti itu. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang merupakan paradigma baru sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di CGP ini. Ada yang disampaikan Bapak Ibu monggo? Jadi nanti selanjutnya saya harapkan, karena memang diberikan tugas seperti ini, menyampaikan tidak hanya diterima saja, tidak hanya cukup berhenti sampai di saya saja, tapi juga menyampaikan ke rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain untuk melaksanakan disiplin positif yang ada di sekolah. Salah satunya tadi dengan melaksanakan keyakinan kelas, itu termasuk disiplin positif. Ini mungkin Bapak Ibu guru, kalau saya kemarin membuat tapi sampai di akhirnya anak-anak lupa semua karena apa itu pelajaran yang padat sekali. Jadi untuk keyakinan kelas ini perlu setiap hari diingatkan terus. Jadi jangan sampai anak-anak lupa akan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya ini ternyata sudah semuanya materi yang sudah saya sampaikan. Pada bagian akhir penutup, kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Ini adalah merupakan kata-kata motivasi dari saya. Mungkin nanti ada tanggapan satu atau dua Bapak Ibu, tanggapan atau apa monggo terserah. Tentang tadi temanya disiplin positif, sharing juga tidak apa-apa, berbagai pengalaman ya monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Bu Dian menyebutkan paradigma. Kalau dalam pikiran saya itu semacam pola pikir yang harus diubah. Berarti apa yang sudah anak-anak lakukan ataupun tingkah laku itu perlu adanya pemikiran ataupun pola pikir supaya anak-anak itu bisa berubah jauh lebih baik. Itu dalam tangkapan saya. Kemudian selanjutnya, seperti anak-anak kita di SDN 1 Bumi Regular itu, banyak sekali mereka yang di-los, caranya di apa itu? Nah, itu banyak sekali yang mereka itu balelo.
istilahnya kalau tidak keras juga tidak mempan. Walaupun memang ada yang sifatnya ada yang harus dihalus secara halus, ada juga yang lewat istilahnya apa itu kasar, istilahnya dengan secara tidak halus pun ada anak yang demikian. Itu tergantung anak masing-masing, mempunyai sifat masing-masing berarti ya, karakter anak masing-masing itu berbeda. Berarti kita harus dapat menempatkan mana anak itu yang harus diperlembut, kalau dikeras kadang malah justru balelo ya ada. Jadi bagaimana pola pikir yang tepat untuk menempatkan anak didik kita supaya jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu kaitannya dengan istilahnya tadi tidak. Yang nomor dua apa Bu? Konsekuensi. Ada tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kalau saya dalam mengajar itu lebih banyak yang konsekuensi. Ini kadang ada anak-anak pada saat dikasih pelajaran itu ada yang tidak mendengarkan. Bahkan kalau di pelajaran agama itu paling sulit kalau ada ayat-ayat Al-Quran dan memang harus hafal dan harus juga hafal artinya. Ini kalau tidak temenanan itu tidak akan mungkin bisa. Jadi satu-satu saya kasih per kata yang harus dihafalkan. Jadi kalau mereka tidak mau mendengarkan, itu konsekuensinya sampai istirahat tidak boleh istirahat. Ya saya kasih waktu istirahat tapi mepet, karena supaya anak itu bisa, sehingga yang lain misalnya sudah hafal, sudah tahu artinya, bisa istirahat. Tapi yang belum karena dia memang tidak mau mendengarkan, itu saya kasih waktu tambahan. Itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Tahun yang lalu saya itu sudah berpikir untuk memikir keyakinan kelas, tapi saya takut dengan wali kelas karena saya merasa itu guru maba itu kayaknya nggak ada tempat gitu. Saya juga pernah, bahkan saya sudah membawa kertas, saya ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, tapi saya tidak bisa melanjutkan. Itu apakah ada wewenang untuk guru maba PAI seperti saya? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bu Umi. Tadi untuk yang pertama dari Bu Umi, tadi termasuk paradigma, ya, betul sekali. Ada di bagian pertama tadi paradigma, perubahan paradigma. Jadi kita masuk ke disiplin positif ini merupakan sebuah perubahan paradigma yang harus kita terapkan. Salah satunya dengan disiplin positif yang kita harapkan nanti berimbas kepada anak-anak juga bisa melakukan perilaku yang positif juga. Akhirnya mereka juga bisa mendapatkan kesuksesan seperti itu. Untuk yang berikutnya, tadi ada anak yang apa Bu? Yang terlewat batas seperti anak yang susah seperti itu, nggih. Itu memang butuh kesabaran dari Bapak Ibu guru, mungkin lebih bersabar lagi. Mungkin juga kita kalau kesulitan di sekolah, kita bisa meminta bantuan kepada orang tua di rumah. Bagaimana cara anak itu supaya bersikap lebih hormat kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah. Terus yang berikutnya tentang konsekuensi tadi Bu Umi menerapkan kalau di kelas itu lebih banyak ke konsekuensinya. Ngerti nggak Bu? Iya. Iya, itu posisinya itu di tengah-tengah. Itu nanti Bu Umi bisa menerapkannya ke restitusi, satu langkah lagi. Ini yang
Yang mana tadi? Kalau yang pertama kan sebagai penghukum, itu sebisa mungkin kita hindari saja. Yang kedua tadi sudah dilakukan Bu Umi adalah sebagai konsekuensi. Nah ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Bu Umi sendiri merasa pripun karena tidak sebagai wali kelas. Nah disinilah dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan kerjasama antara guru mata pelajaran, guru kelas dan bapak kepala sekolah. Nah berarti kita belum berkolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah. Kalau kita bekerja sama pasti akan terbentuk keyakinan kelas. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa melaksanakannya dan anak-anak juga akan senang. Jadi tidak akan ada yang dihukum lagi. Jadi hukuman itu sekarang istilahnya sudah diganti dengan restitusi. Cara-caranya seperti tadi Bapak Ibu sudah paham ya? Ada 3 tadi menstabilkan identitas, terus yang kedua, terus yang terakhir masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus dibentuk dulu. Nanti kebetulan kita mau masuk ke tahun ajaran baru, nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkannya. Seperti itu Bu Umi dari saya, mungkin bisa diterima Bu Umi. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Jika tidak ada maka diseminasi hari ini saya cukupkan sekian. Ini hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Saya pelajari dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti masih banyak perjalanan lagi. Ini baru 30% kalau saya lihat di LMS itu yang hijau baru 30%. 100% kapan? Mana ya Allah Gusti. Kalau seperti ini sampai berapa minggu? Ada 3 Pak, modulnya itu ada 3, tapi di modul 1 itu ada anaknya banyak sekali. 1.1 ada anaknya lagi ngaten Pak. 1 bulan itu 1 modul. Jadi ini saya mau ke Loka 2 itu sudah 2 bulan kurang lebih. Ini sudah ke modul 2. Jadi modul 3 mungkin nanti banyak Pak bahasanya. Oke. Jadi efektifnya sampai di Loka Karya 6 nanti 6 bulan 7 bulan. Anaknya banyak sekali. Terus itu juga harus tepat waktu. Ini saya sudah di Japri Bu Fasil Vero itu kan fasilitator. Ayo segera diunggah videonya, diseminasi dan apa yang kemarin itu aksi nyata dan sebagainya. Bapak Ibu guru, saya minta terima kasih atas